Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrumiza dengan NPM 193100043 dari kelompok 14 PPAI, Prodi Kedokteran Umum Universitas Malahayati Bandar Lampung. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum PPAI, di mana pembahasannya yaitu menghafal 5 ayat yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dari definisi Al-Quran itu sendiri. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah, berarti menghimpun dan menyatukan. Al-Quran pada hakikatnya merupakan himpunan huruf-huruf dan kata-kata yang menjadi satu ayat, kemudian himpunan ayat-ayat menjadi surat, himpunan surat menjadi mushaf Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang datang dari Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung. Maka firman-Nya Al-Quran pun menjadi mulia dan agung juga, yang harus diperlakukan dengan layak, pantas dimuliakan dan dihormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, yang artinya, dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Al-Quran adalah mukjizat. Manusia tak akan sanggup membuat yang senilai atau sebanding dengan Al-Quran, baik satu mushaf maupun hanya satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Kemudian artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Itu tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli sastra dan bahasa, karena ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23 sampai dengan 24. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah semesta alam. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192. Kemudian selanjutnya Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Al-Quran dihafalkan dan ditulis oleh banyak sahabat secara turun-temurun. Al-Quran itu diajarkan kepada generasi berikutnya. Dari orang banyak ke orang banyak. Dengan cara seperti itu, keaslian Al-Quran terpelihara sebagai wujud jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keabadian Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Sekian pembahasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf.
Dan mohon maaf jika ada salah dalam pembacaan ayat Al-Quran. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.